Tuhan, kembali kita datang memuji, memuliakan Tuhan di hari Rabu tanggal 26 November 2025. Kita angkat dengan lagu Allah Peduli. Pujian lagunya Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat aku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu yang adil tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya. Ku ingin sendiri bab Allah mengerti. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami agar kami layak dalam hadirat-Mu. Kami undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Amin. Kita angkat dengan lagu Sentuh Hatiku. Sentuh hatiku. Sama-sama kita angkat pujian ini dari hati kita untuk memuliakan Tuhan. Lagunya betapa segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, ku selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
Bapa, sentuh hatiku, lihat hidupku menjadi yang baik, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadar di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku yang jadi baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau melihara hidup kami senantiasa dari hari kemarin hingga hari ini dan akan datang. Tuhan akan pelihara kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan. Ajari kami Roh Kudus, kami buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil tanggal 26 November Rabu, terambil dari Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Jika sudah saya bacakan Bapak Ibu yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Perikop ini berjudul nasihat supaya bertekun dalam iman. Ibrani mengawali dengan kalimat, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kita. Ibrani menyampaikan buat kita untuk meninggalkan segala kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu yang menghambat hubungan kita kepada Tuhan sekalipun kita punya iman.
Karena apa? Karena perbuatan kita harus sejalan dengan iman. Artinya, jika kita percaya sama Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa? Bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah gereja? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak baca firman Tuhan? Itu sebabnya Ibrani mengatakan sama kita semuanya, berlomba-lombalah dengan tekun. Ayat yang pertama itu diwajibkan bagi kita. Berlomba-lombalah dengan tekun. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Bagaimana iman kita bisa mengenal pribadi Tuhan? Bagaimana kita dengan iman kita bisa berbuah jika kita tidak mengawali dari firman Tuhan, tidak melakukan apa yang tertulis, apa yang sudah menjadi nasihat-nasihat di dalam firman itu, Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan akan sia-sia. Bagaimana kita mengaku Yesus sebagai juru selamat kalau kita tidak pernah mengalami masalah, mengalami rintangan, persoalan? Bagaimana kita mengenal Yesus kalau tidak mengalami hal itu, Bapak Ibu? Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pencobaan, dalam pertolongan Tuhan kita mengenal Tuhan. Dengan seperti itu kita tahu bagaimana mengenal pribadi Yesus dalam perbuatan-perbuatannya di dalam hidup kita. Maka iman kita semakin berlevel-level tinggi. Iman seperti bayi. Ketika kita setelah bertobat, kita hidup baru, kita seperti anak kecil lagi yang baru. Begitu juga iman kita. Dari kecil bertumbuh sampai kita dewasa. Kita harus bisa. Iman kita bukan hanya bertumbuh, Bapak Ibu, tetapi berbuah. Artinya kita mengenal Tuhan dari pribadi kita. Kita dapat mengajak banyak orang mengenal Yesus, kembali kepada Yesus. Kita bisa banyak menolong orang banyak dalam perbuatan-perbuatan tangan kita. Itu yang disebut berbuah. Bagaimana kita memelihara keluarga kita menjadi keluarga yang baik, mengenal Yesus, menjadi patokan buat keluarga-keluarga lain. Dari pribadi kita, anak-anak kita berbuah dalam anak-anak. Bagaimana kita mengajarkan dalam pribadi kita dulu, Bapak Ibu, supaya anak-anak kita mencontoh seperti apa yang kita perbuat. Iman pada hakikatnya mati jika tidak ada perbuatan. Itu yang tertulis. Jadi ketika kita mengenal Yesus, mari kita datang di setiap waktu, di setiap kesempatan. Kita berdoa, kita belajar supaya kita mengenal Tuhan. Kita puasa, kita memuji. Banyak hal yang membuat iman kita semakin baik. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah tertulis, yang dinasihatkan dari Amsal, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Iman dapat mengubah gunung. Artinya, Bapak Ibu, apa yang ada di hati kita, kita percaya
segalanya, segala sesuatu. Apa yang ada di pikiran kita maupun di hati kita ini, kita harus yakin, kita harus percaya. Sebab memang seperti itu. Percaya, iman tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa percaya, kita lakukan. Kita seperti kisah seorang prajurit ketika anaknya sakit, dia datang mengejar Yesus. Guru, anakku sedang sakit, tolong untuk disembuhkan. Tapi engkau nggak perlu datang ke sana, cukup engkau mengatakan saja, anakku akan sembuh. Yesus melihat iman tentara itu begitu besar. Dia percaya kepada Yesus, hanya mengatakan saja anaknya dia pasti sembuh, gak perlu datang ke sana. Karena dia merasa dia tidak pantas Yesus datang ke sana. Yesus, hanya kau katakan saja anakku akan sembuh. Yesus kaget melihat iman seorang prajurit itu. Dia percaya sama Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Begitu juga kita. Ketika kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan melalui doa. Di tengah malam atau doa subuh, kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita percaya apa yang menjadi masalah kita, Tuhan yang dapat menyelesaikan. Tidak perlu kita capek Bapak Ibu, yang membuat diri kita semakin lelah, capek. Akhirnya kita semakin tak berdaya. Mari datang kepada Yesus. Sekotor-kotornya hatimu, sebanyak-banyaknya dosamu, jika engkau datang kepada Yesus dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh minta ampun, Tuhan Yesus pasti ampuni. Tuhan Yesus maafkan. Minta untuk Tuhan ubah hidup pribadi kita, supaya kita memiliki hati yang baru, jiwa yang baru, tubuh yang baru, diperbarui oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya makanya Yesus datang dan menyampaikan kepada banyak orang, engkau harus seperti anak kecil lagi, harus hidup baru. Maka banyak orang yang tidak mengerti apa maksud Yesus harus hidup baru, sementara kita sudah hidup. Tetapi Yesus mengatakan kamu harus hidup baru. Bapak Ibu, mungkin saat orang berbicara kepada kita, kita belum mengerti. Tetapi pada akhirnya kita akan tahu. Itu sebabnya kita memiliki Roh Kudus, Roh penolong kita. Kita undang dia supaya dia yang mengajari kita. Kita panggil dia, Roh Kudus hadir di sini. Ada lagunya Bapak Ibu. Da 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 da. Karena Roh Allah akan bekerja, Roh Kudus hadir di sini. Mari kita undang. Jangan segan-segan. Semakin kita banyak membaca firman Tuhan, semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, percayalah iman kita akan bertumbuh dan akan berbuah. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh kalau kita tidak datang berdoa? Bagaimana kita bisa iman bertumbuh kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, khotbah? Tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin bisa bertumbuh iman kita. Jadi mari, selagi kita bernapas, selagi ada kesempatan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
Selama firman Tuhan itu didengungkan, kita tempelkan telinga kita, kita dengar setiap saat, setiap waktu, entah berapa menit. Berikan waktumu, berikan, supaya lambat laun kita semakin diperbaiki. Kita mau datang kepada Tuhan karena kita sadar kita adalah orang-orang yang berdosa. Ingat Bapak Ibu, Anda adalah orang-orang yang berdosa seperti kain kotor. Tetapi karena kemurahan Tuhan, kita diselamatkan. Karena kebaikan Tuhan, kita diubah, diperbarui, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah mendengar firman-Mu yang pendek ini Tuhan, tapi biarlah boleh bertumbuh dan berbuah dan tertanam di hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tutup dengan nyanyian lagu Walau ku tak dapat melihat. Semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita tutup pujian penyembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu apa yang menjadi kekurangan kami, Tuhan lebih mengerti dan Tuhan dapat melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Kami memiliki masalah, pergumulan, sakit, penyakit, Tuhan juga tahu. Tuhan pasti akan sembuhkan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kami semua. Begitupun juga segala sesuatu yang kami hadapi, persoalan dan pergumulan, Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan bantu cari solusi, Tuhan akan kuatkan kami, Tuhan pulihkan hidup kami, ekonomi, semuanya Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhanku, Yesus Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Dan kami tutup dengan doa Bapa di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, kerajaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, aku berterima kasih. Puji Tuhan, kita sudah selesai. Jangan lupa di-share, dibagikan, agar banyak saudara-saudara kita yang menonton channel YouTube ini turut serta bersama kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.